jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kabar sukacita dan bahagia, tetap semangat walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Khalik langit dan bumi, Tuhan yang kami sembah dan yang kami kenal dalam Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala lawatan Tuhan yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Pada saat ini juga kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang ajaib, firman yang elok, firman yang memberi kehidupan, karena di dalamnya mengandung janji, kebenaran dan keselamatan yang hendak Engkau wariskan kepada kami masing-masing. Ya Tuhan Allah kami yang surga, ajarkanlah maksud-Mu kepada kami melalui Roh-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lampunya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini. Saya berikan temanya, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini berbicara tentang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi sebelum dan sesudah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka memang berkumpul, tapi dalam suasana ketakutan, bersembunyi, mengunci pintu-pintu rumah mereka, seperti dikatakan dalam ayat 19. Artinya, sekalipun sebenarnya Yesus sudah bangkit pada pagi harinya, tetapi mereka belum mengalami kuasa Paskah secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Paskah sudah berlalu, tetapi kita tidak merasakan makna dan kuasa Tuhan itu, kuasa Paskah itu? Mengapa kita tidak bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena banyak orang Kristen pada saat ini yang mengaku pengikut Yesus, tetapi imannya suam-suam buku, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, Kristen part-time, nominal Kristen, second Kristen. Yang kedua, karena banyak orang Kristen pada saat ini seolah-olah tanpa Tuhan berjalan, maka iman mereka menderita katarak rohani yang serius dan parah. Dan yang ketiga, karena banyak orang Kristen yang hidup dalam ketakutan. Ketakutan mereka lebih besar daripada iman mereka. Banyak orang kalau sudah melihat pencobaan, penyakit di depan mereka lupa bahwa dengan mata iman mereka bisa melihat ada solusi, ada jalan keluar yang akan diberikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah murid-murid berjumpa secara pribadi dengan Yesus, mereka mengalami puasa Paskah. Pintu-pintu rumah mereka dibuka dan mereka keluar ke segala penjuru dunia dengan berani bersaksi bahkan kepada penguasa-penguasa yang kejam pada waktu itu,
Mereka memilih lebih takut kepada Allah ketimbang dengan rintangan besar yang mereka hadapi. Mereka tahu mereka kecil, kebanyakan nelayan, namun mereka tahu dan percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan mengajar dan memberi hikmah tentang apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat 21. Dikatakan dalam ayat 1. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Kemana kita diutus? Kita diutus Tuhan ke dunia nyata yang sedang galau, yang sedang menangis, meratap oleh karena sedang berperang melawan virus corona pada saat ini. Kita diutus untuk menjalankan tugas panggilan gereja, yaitu kainonia, bersekutu, berarti berpartisipasi, marturia, bersaksi, melakukan aktivitas iman, diakonia, melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tindakan nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah gereja ditantang. Apakah gereja mempunyai peran? Seharusnya kita harus hadir di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita pada saat ini. Mungkin bisa melalui donasi, mungkin melalui doa, atau melalui menganjurkan instruksi pemerintah pada saat ini supaya semua orang mentaatinya. Banyak hal yang bisa dilakukan gereja pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan fanatik hanya pada dirinya. Gereja yang sesungguhnya adalah manusia yang ada di dalamnya, kita sendiri. Jangan seperti Candi Borobudur yang terlindung, tetapi terputus dengan apa yang terjadi sekarang, dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Gereja harus menjadi duta-duta, utusan untuk membawa kabar baik, damai sejahtera kepada dunia yang sedang ketakutan, yang sedang galau pada saat ini. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan lebih kuat dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Bahwa Tuhan bisa memberikan ketentraman, jawaban, solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita, gereja, harus melakukan sesuatu yang nyata, real, yang dapat dilihat oleh dunia. Tidak hanya perkataan, tidak hanya retorika. Allah tidak menghendaki gereja berdiam diri, menyendiri, mengasingkan diri dengan realita dunia pada saat ini. Allah mau agar gereja ikut serta ambil bagian terjun dalam dunia yang sedang kacau balau, yang sedang tohu wabohu pada saat ini, agar melalui gereja mereka mendapat ketentraman, kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera. Kita terpanggil, gereja terpanggil, ketika dunia sedang bergumul, ketika dunia sedang suram dan muram, kehilangan masa depan, disinilah diuji. Apakah gereja berhasil atau gagal? Apakah gereja hanya menampakkan diri sebagai monumen yang indah, yang megah, tapi lumpuh dan bisu? Disinilah gereja ditantang. Bagaimana dia hadir di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang sedang tohu wabohu yang pada saat ini, yang sedang kacau balau? Mari kita perhatikan ayat yang ke-22, dikatakan di sana. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menutupi besarnya kesulitan yang kita hadapi sekarang, tetapi Ia menegaskan kita tidak sendiri. Ada penghibur, ada parakletos, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita. Kita ajak Roh Kudus itu, kita undang parakletos itu agar Ia bekerja melalui kita, diberikan kekuatan, kemampuan bagi kita untuk mengabarkan kebaikan bagi orang-orang yang sedang menangis pada saat ini.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kekuatan yang kita hadapi pada saat ini memang besar, kuat. Tetapi ingat, ada kuasa yang lebih hebat, yang lebih perkasa, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa. Kuasa apa? Yaitu kuasa Tuhan, kuasa Paskah dan kuasa kebangkitan. Sekarang kita menghadapi memang betul-betul masa-masa yang sulit, menyongsong masa depan yang masih misteri. Oleh karena itu, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapinya. Kita akan kalah. Jangan hanya mengandalkan yang ada dalam sekitar kita. Kita akan kecewa. Ingatlah, hanya ada satu andalan kita yang terpercaya. Hanya satu andalan kita yang terpercaya. Yaitu apa? Yaitu kuasa Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Hanya itu kekuatan kita, hanya itu andalan kita yang terpercaya. Ingatlah, kalau kuasa apapun Tuhan kalahkan, kuasa apa yang tidak bisa dia kalahkan? Kuasa virus corona, oh gampang. Kalau dia bertindak, pasti kita menang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan. Yang kedua, apa yang dibutuhkan manusia pada saat ini? Apa yang dibutuhkan orang-orang yang sedang galau, yang sedang kacau pada saat ini? Bukan hanya makan 3 kali sehat, tapi yang dibutuhkan manusia pada saat ini adalah damai sejahtera, hati dan pikiran yang sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah mengapa Yesus berkata sebanyak 3 kali dalam Yohanes 19, dalam Yohanes 20 ayat 19, 21 sampai ayat 26 tadi. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Semua orang pasti membutuhkan damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan, di mana kita mendapatkannya? Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali aku katakan bersukacitalah. Ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus yang melampaui. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, luar biasa Paulus di sini. Yang sedang meringkuk dalam penjara, yang sedang mengalami beban, banyak persoalan, yang sedang menghadapi sakit penyakit, tetapi dia masih mampu menguatkan jemaat di Filipi. Ini yang luar biasa dan ini yang harus kita ikuti menjadi role model dalam kehidupan kita. Betul, pada saat ini kita sama-sama sedang menghadapi virus corona, yang sedang mungkin kita juga ketakutan, yang sedang pada saat ini jiwa semua orang terancam. Tapi Paulus di sini, sekalipun dia meringkuk dalam penjara, mengalami berbagai pencobaan, persoalan, tapi dia masih mampu memberikan, menghibur jemaat di Filipi, jemaat yang dikasih Tuhan. Di sini Paulus mau mengajar kita bagaimana kita cara mengatasi pencobaan itu, mengatasi persoalan itu, mengatasi penderitaan itu, mengatasi kesedihan kita. Paulus berkata dalam Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dan dalam ucapan syukur. Setiap hari kita mempunyai masalah, ada yang kecil dan besar. Apalagi sekarang kita sedang berperang menghadapi pandemi COVID-19. Kita khawatir tentang pekerjaan kita khawatir tentang kesehatan kita khawatir tentang keluarga kita khawatir tentang masa depan kita khawatir tentang anak kita. Paulus menasihatkan supaya kita mengubah kekhawatiran kita itu, ketakutan kita itu menjadi doa. Itu yang mau dikatakan Paulus dengan tegas, supaya kita mengubah ketakutan, kekhawatiran kita itu dengan doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang mesti kita ingat dan camkan baik-baik. Semakin sedikit kita berdoa, maka akan semakin besar ruang ketakutan kita. Dan sebaliknya, semakin banyak kita, semakin sering kita berdoa, maka akan sedikit
ruang ketakutan kita dalam kehidupan ini. Sekarang ini banyak orang yang sedang stres, mengalami depresi, cemas karena berbagai tekanan oleh karena virus corona yang membuat kita cukup di rumah saja, yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa-apa, yang membuat kita tertekan pada saat ini. Jika kita khawatir, takut, cemas, stres, merasa terancam, maka yang paling menderita adalah hati dan pikiran. Maka untuk memelihara kesehatan hati dan pikiran perlu dijaga, dan alat penjaga hati dan pikiran dari segala gangguan dan serangan musuh adalah damai sejahtera Allah yang merupakan produk buah dari doa kita itu. Amin. Yang terakhir, ayat 24-9. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Apa artinya? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Artinya, semua tipe manusia diterima Yesus. Diberi kesempatan untuk berubah, diberi kesempatan untuk bertobat, termasuk Yudas si pengkhianat, Petrus si pengecut, Thomas sekeras kepala, diberi kesempatan untuk bertobat, untuk mengubah kehidupannya. Tapi ingat, ini tidak berarti karena Tuhan menerima semua tipe orang, lalu kita bebas melakukan apa saja. Oh tidak, ingat hukum tak bertuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang kita, betapapun jahatnya kita, betapapun berdosanya kita, betapapun najisnya kita, betapapun kotornya kita, Yesus mau menerima kita. Permula di perjahat itu nadi halo mohon debata. Kalau Yesus sudah bangkit, berkenan menjumpai murid-muridnya dan memberikan kemenangan bagi mereka, maka tidak seorang pun yang akan dibuang Yesus. Amin. Asal sungguh-sungguh datang, menyesal, bertobat, menyerahkan diri, tidak akan dibuang Yesus. Amin. Ini yang menjadi renungan kita pada saat ini. Ini yang harus kita amini, yang kita harus imani, kita jadikan menjadi tagline kehidupan kita. Ingatlah, di mana ada pengampunan, disitulah ada damai sejahtera yang dari Allah itu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.